Alhamdulillah hari ini kita berkumpul untuk diseminasi atau penyebaran praktik baik dari pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif modul 1.4 pendidikan guru penggerak oleh rekan kita Pak Rian Aditya. Kepada Pak Rian, dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Indah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Menemani saya tentang untuk tugas diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk modul 1.4 calon guru penggerak. Ya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya di hari Jumat siang yang lumayan panas ini. Oke, di next slide Pak Wibi. Ya, ini udah kenal siapa lah. Oke, di sini kita bahas pertama tentang tujuan pendidikan. Apa sih tujuan pendidikan itu? Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ya. Jadi di sini menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu sebenarnya hanya menuntut kodrat. Ingat, menuntut. Kita sebagai guru-guru, ya apalagi guru-guru di masa kini, itu kita harus lebih banyak menuntun. Kita lebih banyak dituntut untuk jadi fasilitator anak, bukan menuntut anak untuk harus bisa. Ya, kita menuntut mereka sesuai dengan kodratnya yang ada pada anak. Ya, kodrat pada anak. Apa sih kodrat anak? Mereka bermain. Jadi kalau di saya itu biasanya saya menerapkan bermain sambil belajar. Jadi walaupun kita lagi bermain, kita juga sambil belajar. Oke, tolong next slide. Nah, sekarang saya mau menanyakan pertanyaan pemantik nih untuk Bapak Ibu semua. Di sini apakah Bapak dan Ibu setuju dengan pernyataan yang hukuman dapat mendisiplinkan anak? How? Gimana? Setuju? Ada yang tidak setuju kan nih? Setuju semua? Setuju semua? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Ada yang tidak setuju? Oke. Alasannya kenapa? Ada yang bisa ini memberikan alasan kenapa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Siapa? Para mau ngasih pendapat, Para? Ya, siapa? Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih Marian atas kesempatannya. Dalam hal ini, dalam pertanyaan pemantiknya tentang apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya setuju dengan pendapat ini, apalagi dalam bentuk untuk membuat ke arah yang lebih peran kita seperti yang pertama tadi, kita menuntun kodrat anak, yang anak punya kodrat anak itu, misalnya anak itu punya kodrat dalam bentuk jasmani, dia dalam bentuk keinginan, kayak kodratnya misalnya dia ingin bermain, dia ingin lebih pintar, dia ingin ini, kita hanya menuntun. Nah, sama dalam bentuk hal peningkatan orientasi kita sebagai guru, kita kan punya target juga. Target dalam arti menentukan tingkat hasil pembelajaran anak. Nah, untuk mendapatkan itu bisa, disiplin ini perlu. Nah, makanya untuk menerapkan disiplin yang tinggi ini, hukuman itu saya ambil salah satu faktor untuk bisa. Tapi bentuk hukumannya yang bagaimana dulu?
apakah harus ada unsur fisiknya atau bentuknya sinkron atau relevan dengan metode pembelajaran yang akan kita terapkan. Demikian Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih para pendapatnya. Ada yang berpendapat lain, Pak Adi? Oke, Pak Adi. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, bagaimana Pak Adi? Ya, berdasarkan teori behavior, jadi di setiap proses pembelajaran itu memang seharusnya ada punishment and reward. Jadi ketika ada anak yang berhasil mencapai sebuah tujuan pembelajaran, guru wajib memberikan reward atau hadiah. Tetapi sebaliknya, siswa yang tidak dapat menjalankan tugasnya, tidak dapat mencapai tujuan pembelajarannya, siswa juga harus mendapatkan punishment. Tapi di balik punishment itu juga punishment yang membangun untuk mendisiplinkan anak. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju. Oke, terima kasih Pak Adi untuk pendapatnya. Ada yang mau menambahkan atau yang ya, ibu-ibu dari ibu-ibu? Oke, jadi tadi mayoritas Bapak Ibu guru menganggap hukuman dapat mendisiplinkan anak itu setuju ya. Oke, coba kita pertanyaan pematik berikutnya, Pak Wibi. Oke, pertanyaan pematik berikutnya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Ada yang mau berpendapat di sini? Coba sekarang ibu-ibu, ya Bu Nada mau ngasih pendapat? Boleh Bu? How? Baik, bagi saya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya setuju. Karena dengan membaca buku, anak mendapatkan ilmu dan juga membersihkan halaman sekolah juga dapat membersihkan halaman sekolah dengan anak belajar bagaimana membersihkan halaman sekolah dan mendapatkan manfaat juga bagi sekolah. Jadi saya setuju dengan pemberian hukuman membaca buku dan membersihkan halaman sekolah. Oke, terima kasih Bu Nada. Ada pendapat lain? Miss, mau ngasih pendapat Miss? Hukuman dengan hal positif. Pak Wibi, mau Pak Wibi? Ayo Pak Wibi, silakan Pak Wibi. Ya, kalau dari saya sendiri setuju, karena membaca buku atau membersihkan halaman kan termasuk hukuman yang mendidik juga, meskipun itu terlihat sepele, tapi kan dari hal sepele itu bisa menjadi hasil yang besar dan itu pun juga hasil yang positif untuk ke depannya. Itu sih varian dari saya. Mantap, terima kasih Pak Wibi. Oke, jadi menurut Bapak dan Ibu Guru, pertanyaan pematik kedua ini pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku dan membersihkan halaman, setuju ya. Jadi kayak menurut Bapak Ibu Guru ini termasuk hukuman yang mendidik ya. Oke, sekarang next question. Nah, yang ketiga nih, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, sisi kanan udah, tengah udah. Saya kiri belum deh, saya kiri nih. Bagaimana saya kiri? Mau ada yang memberikan pendapat? Miss, mau berikan pendapat, Miss? Iya, Bu Erna? Kalau Bu Irwan? Ayo. Kalau untuk saya, yang poin ketiga ini pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak.
Siapa sih sebagai manusia yang tidak mau untuk diapresiasi? Begitupun peserta didik atau anak murid pasti merasa bangga, merasa senang, merasa dihargai, merasa diapresiasi ketika suatu hal yang anak ini bisa diberikan penghargaan. Contoh penghargaan itu nggak hanya bentuk barang, tapi diberikan tepuk tangan, atau diberikan kata wah bagus, pintar, atau lain sebagainya. Itu adalah merupakan suatu penghargaan yang dapat memotivasi belajar anak. Bukan anak yang mendapat penghargaan, tapi anak yang belum mendapat penghargaan pun juga ikutan termotivasi nih, wah aku juga mau seperti itu. Itu sih menurut saya. Terima kasih Pak Rian. Oke, terima kasih Bu Zia ya. Bu Novi atau Bu Win mau memberikan tanggapan? Bu Novi ini mantap nih biasanya Bu Novi nih. Oke, terima kasih Pak Rian. Kalau menurut saya pribadi pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, ya pasti itu pemberian penghargaan. Ya salah satu cara kita meningkatkan motivasi belajar anak pasti kita memberikan penghargaan. Betul tadi kata Bu Zia, penghargaan itu tidak harus berupa materi, karena setiap insan itu pasti perlu adanya sebuah ya apresiasi lah ya, sebuah apresiasi atas apa yang dia lakukan. Jadi menurut saya penting sekali kita memberikan penghargaan agar dia juga dapat termotivasi untuk semangat belajar. Jadi seperti itu. Bu Win mau menambahkan Bu Win katanya Bu Win. Terima kasih Pak Rian. Sebenarnya saya sama dengan Bu Novi sama Bu Zia juga ya. Dalam pemberian penghargaan setidaknya anak dapat dihargai kerja kerasnya, berpikirnya ya. Untuk penghargaan juga tidak hanya berupa barang, tapi dengan pemberian kata-kata yang menyemangati beliau untuk belajar gitu. Jadi setidaknya dia termotivasi untuk belajar lebih baik lagi. Itu aja Pak. Oke, terima kasih Bu Novi, Bu Win, Bu Zia atas pendapatnya tentang pertanyaan pemantik yang tiga. Ini nyambung. Oke, jadi next ke Bapak Wiwi. Nah, sekarang saya mau bertanya nih, apa sih pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Ayo. Karena ini penting nih untuk kedepannya bagaimana kita bekerja. Ya, Bu Man. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Ini menurut saya pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita. Mungkin saya sedikit mengangkat di lingkungan kerja ya. Kenapa harus suasana positif? Karena ini yang kita lakukan setiap hari, hampir setiap hari. Jadi harus selalu ada suasana positif itu untuk membangun semangat. Jadi suasana positif ini dibangun agar apa yang kita kerjakan hari ini kita merasa puas, kita merasa bahwa apa yang kita rencanakan bisa terlaksana. Kemudian kita merencanakan untuk hari besoknya lagi. Jadi kita berpikir positif apa yang harus diperbaiki. Jadi pentingnya suasana positif itu berkelanjutan hari ini, besok, dan selanjutnya. Itu pentingnya kenapa harus diciptakan suasana positif di lingkungan kita. Oke, terima kasih Bu Maya tentang pendapatnya. Pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita ya. Oke, Pak Wibi, tolong. Oke, sekarang apa sih? Kita masuk nih ya tentang budaya positif. Apa sih budaya positif? Budaya positif di sekolah itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi di sini budaya positif ya emang positif ya. Karena kita membuat anak siswa terbiasa dan agar mereka berkembang menjadi pribadi yang
kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Ya. Oke, di next tolong boleh. Nah, di sini konsep inti budaya positif ada 7. Ada pertama tentang perubahan paradigma. Yang kedua disiplin positif. Terus nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol manusia, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Ya. Oke, di next. Oke, sekarang kita main games ya. Nah, cari pasangannya berhadap-hadapan atau berdua. Nah, jadi rulesnya pikirkan ada A, ada B. Nah, siapa yang jadi A, siapa yang jadi B, tentukan dulu. Oke, berpasang-pasangan, silakan Bapak Ibu. Berpasang-pasangan. Cari partnernya jangan mendekat-dekat. Oh, ini mana ada? Ayo. Boleh duduk santai, ini cuma games biasa, tentang keyakinan aja. Oke, sekarang sudah dapat kan pasangannya? Gak ada yang single? Yang single angkat tangan. Yang single angkat tangan. Terus saya sendiri yang single. Oke, sekarang tentukan siapa yang mau jadi orang pertama, orang kedua. Nah, pertama anggap yang orang pertama menggenggam sesuatu yang sangat berharga, yang orang yang pertama. Nah, yang orang kedua, bagaimana caranya membuat orang yang pertama ini membuka genggamannya? Ya, gimana caranya membuka genggamannya? Boleh dirayu, boleh dibujuk, boleh dipaksa, boleh diintimidasi loh, boleh diintimidasi. Nggak diperpanjang ya. Atau boleh digoda, boleh digoda. Oke. Nah, kita tes coba. Kita tes. Jadi orang pertama kita menggenggam. Ya, oke, silakan dimulai ya. Ya, silakan dimulai coba. Yang pertama siapa? Ayo, yang pertama tetap menggenggam. Yang kedua, orang kedua dia tetap harus berusaha membuat orang yang pertama melepas genggamannya. Dipakai kekerasan kan, diancamkan. Satu aja, pokoknya satu aja. Pokoknya yang pertama enggak, yang kedua gimana caranya bikin yang pertama melepas genggamannya. Nah, yang pertama ya, anggap yang digenggam itu hal yang paling berharga. Kalian yang paling cepat tadi. Oh, yang paling cepat tadi ya. Tiba-tiba Diapain? Saya pikir ini dalam ini orang pertama orang kedua mungkin yang mana. Oh, langsung ya makanya. Pak tidak bisa Pak, sudah dirayu pakai 100.000 nggak mau. Wah, luar biasa emang. Ya. Oke, coba dari Bapak Ibu tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tim yang berhasil membuka genggaman temannya, angkat tangan. 1, 2. Oh, 2. Berarti yang 4 tidak berhasil ya. Tahan godaan. Usahanya kurang maksimal. Oh, lagi BU.
Bisa. Soalnya dia cepet kalau gue buka. Kan masih buntung ya. Oke. Jadi apa yang terjadi tadi, ada yang membuka genggamannya, ada yang tetap menutup, mengepal ya. Ya coba di next slide. Nah, jadi di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berverifikasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, coba di next video. Nah, ini miskonsepsi teori kontrol. Miskonsepsi itu apa sih? Kesalahan konsep. Kesalahan konsep. Nah, ini sering terjadi di kita para guru. Miskonsepsi teori kontrol, kesalahan konsep nih. Yang pertama yang sering terjadi, ilusi guru mengontrol murid. Ya, ini sering terjadi nih. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah menguatkan karakter. Terus yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa anak. Dan selanjutnya, ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Jadi kalau dari sini teori kontrol ini, yang tadi tentang pertanyaan memantik kira-kira sudah mulai tergambarkan. Oke, coba di next slide. Nah, gimana caranya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Yes. Stimulus respon misalnya tentang realitas kebutuhan kita sama. Itu stimulus kontrol, stimulus respon yang ada. Kita berpikiran, kita berpendapat bahwa kebutuhan kita itu semua sama. Padahal di teori kontrol nyatanya kebutuhan kita itu berbeda-beda pasti. Ya. Nah, terus stimulus respon yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Itu juga miskonsepsi yang sering terjadi. Termasuk kita di guru-guru, kita melihat murid itu harus bisa hal yang sama semua. Padahal kenyataannya di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Terus selanjutnya, di stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Dan ternyata berdasarkan teori kontrol, kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi berbeda cara pandang. Dan selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu di stimulus responnya. Dan yang terjadi di teori kontrolnya, setiap perilaku itu memiliki tujuan. Ya, walaupun perilaku itu perilaku buruk yang kita anggap, yang terlihat buruk di mata kita, itu ternyata setiap perilaku memiliki tujuan. Nah, terus stimulus respon selanjutnya itu tentang orang lain bisa mengontrol saya. Padahal kenyataannya hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri.
Nah, seperti tadi yang di permainan menggenggam, melepas genggaman, itu di situ orang lain berusaha bagaimana caranya kita membuka genggaman yang tadi. Itu kan yang terjadi kan. Orang lain berusaha mengontrol kita, berusaha membujuk kita, berusaha mengintimidasi kita untuk melepas genggamannya. Bahkan tadi ada yang diiming-imingi 100.000. Enak gitu. Ya. Nah, tapi di situ kan terjawab. Walaupun tadi bilang stimulus 100.000 atau 1 juta. Tapi kalau kita tidak memutuskan, cuma 100.000 kan tetap di diri kita sendiri yang mengontrol keputusan apa yang kita ambil. Ya. Terus stimulus respon berikutnya ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Ya tadi ada terjadi kan. Kalau udah dibujuk-bujuk di ini, diancam. Ya, kayak pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Udah kita baik-baikin, udah kita rayu-rayu, kita bujuk, kita ajak makan, nggak gitu juga, kita ancam lah. Nah itu padahal secara teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, dari tadi yang saat kita bermain games, saat interaksi, nah itu banyak pilihan-pilihan baru tadi. Ya, tadi ini saya dengar ada pilihan-pilihan yang lebih wow dari hanya 100.000 itu. Oke, terus model berpikir untuk menang dan kalah. Di stimulus respon itu kita berpikir kalau kita yang menang, dia yang kalah. Padahal secara teori kontrol atau secara realitanya manusia itu tidak ada yang mau mengalah. Ya, kita masih berpikir ya untuk menang dan menang. Ya, jadi di sini bagaimana mengubah paradigma stimulusnya, stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang tadi kita dari aplikasi permainan menggenggam tangan, nah itu bisa berpengaruh tentang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nggak apa-apa bahasa, silakan. Oke, silakan. Ayo Mbak Wibi, tolong di next. Siap, santai ya nih. Oke, next kita tentang disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina. Artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, jadi kata awal disiplin itu disiplina. Ya, itu bahasa Latin. Terus next, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Terus berikutnya, nah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, di sini poin-poin dari disiplin positif. Ya, silakan Belinda. Ya, di sini poin-poinnya nih. Apa yang kita tuju? Apalagi terutama yang di poin ketiga, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Oke, tolong Pak Budi. Nah, next itu ada nilai-nilai, terus ada profil pelajar Pancasila, ada 9 pilar karakter Indonesia Heritage, terus ada keterampilan hidup. Di sini nilai-nilai positifnya, institusi atau organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama. Karena ada nilai-nilai tersebut, maka universal
dan bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, nilai-nilai itu berarti memiliki kebajikan dan bersifat universal. Dan kalau untuk profil pelajar Pancasila nih yang kita sering gaung-gaungkan terutama di sekolah, ya, sesuai dengan visi misi sekolah. Visi sekolah itu menciptakan pelajar berkarakter pelajar Pancasila. Nah, ternyata profil pelajar Pancasila itu ada banyak poin-poinnya, Bapak Ibu. Yang pertama itu poin pelajar Pancasila, dia beriman. Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, itu poin utama, poin nomor 1 dari profil pelajar Pancasila, itu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Terus poin berikutnya itu mandiri. Apa yang diinginkan dari profil pelajar Pancasila itu? Yang kedua itu murid-murid diinginkan untuk mereka dapat mandiri. Mereka bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri tanpa harus disuruh ini itu, ya. Terutama di saat ini kan kita sebagai guru harus lebih banyak yang menuntun. Jadi kita hanya mengarahkan mereka, kita hanya sebagai fasilitator bagi anak-anak murid. Dan berikutnya itu bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila itu yang diinginkan siswa-siswa atau anak murid yang bernalar kritis. Jadi mereka kita stimulus, kita respon, kita baca dengan seperti tadi pertanyaan-pertanyaan pemantik. Misalnya pertanyaan pemantik, kalau saya di olahraga, saya misalnya memberikan bola basket. Nah, bola basket ini, dan kalau ini bola apa? Jawab, mereka jawab. Terus bagaimana cara memainkannya? Bagaimana cara memainkan dengan cara lain? Misalnya bola basket di dribble. Bisa dengan cara lain kan bola basket ini dimainkan? Bisa, misalnya dioper-oper ke temannya. Kita harus membuat mereka berpikir kritis, bernalar kritis. Dan next, di profil pelajar Pancasila itu kita ingin siswa-siswa kita berkebinekaan global, ya, berkebinekaan lokal. Tidak memilih-milih teman, tidak memilih-milih guru, tidak berdasarkan mereka berteman berdasarkan satu suku, ya. Jadi kita ingin mereka berkebinekaan global, tidak memilih teman berdasarkan satu agama aja. Nah, itu kita harus tuntun mereka agar mereka dapat menjadi siswa yang berkebinekaan global. Dan lanjut, itu ada bergotong royong. Dan kita ingin siswa-siswa kita SD Tanda Tinggi 09 itu mereka bergotong royong, mereka bisa bekerja sama, berkolaborasi dalam segala hal, entah itu dalam kegiatan atau dalam menyelesaikan tugas, tapi bergotong royong yang positif, ya. Misalnya mereka belajar bersama, belajar berkelompok, bukan satu orang yang isi, yang lainnya ikut nyontek. Nah, itu tidak masuk ke bergotong royong ini. Dan terakhir, dalam profil pelajar Pancasila kita ingin siswa itu kreatif, ya. Kita ingin siswa-siswa kita berpikir kreatif, mereka dapat menciptakan atau menjawab pertanyaan-pertanyanyaan atau jawab tantangan dari kita. Mereka harus menjadi siswa yang kreatif. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Oke, selanjutnya tentang 9 pilar karakter Indonesia, ya, Indonesian Heritage Foundation, IHF. Itu yang pertama masih sama seperti yang profil pelajar Pancasila, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, ya.
Jadi di 9 pilar karakter ini siswa-siswa dituntut untuk mereka cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Jadi mereka tidak hanya kasih sayang kepada sesama temannya, sesama manusia, bahkan mereka harus bisa bagaimana menyayangi binatang, tidak menyakiti binatang, tidak menyiksa binatang. Nah itu ya. Terus yang kedua ada kemandirian dan tanggung jawab. Terus berikutnya ada kejujuran, amanah, diplomatis. Terus hormat dan santun. Dan berikutnya dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Terus nextnya ada 9 pilar karakter itu percaya diri, kreatif, dan bekerja keras. Terus ada kepemimpinan dan keadilan, ada baik dan rendah hati, dan terakhir ada toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Ya, 9 pilar karakter ini Indonesian Heritage Foundation. Ya. Terus nextnya itu kita tentang keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu apa sih? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik bagi diri. Ya, di sini nilai-nilai budaya positif yang ingin kita terapkan di sekolah, terutama di sekolah kita SDN Tanda Tinggi 09. Ya. Ada yang dari nilai-nilai utamanya, ada dari nilai-nilai profil pelajar Pancasilanya, ada dari 9 pilar karakter, dan ada juga yang tentang keterampilan hidup. Oke, kalau di next. Oke, di sini ya ada kebutuhan dasar manusia. Ya. Sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu kita punya 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, apa sih kebutuhan dasar itu? Kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia itu tadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk kita dapatkan dan inginkan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu yang paling utama tentang bertahan hidup. Ya. Terus ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ya, nanti ini misalnya ikut guru penggerak ini dipelajari nih, ada dibahas materinya ada. Nah, Mbak Bibi minta tolong. Nah, ini nih masuknya kemana kebutuhan dasar manusia itu? Ya. Tadi tentang bertahan hidup, apa aja sih yang masuk tentang bertahan hidup itu? Ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal, ada keamanan, ada kesehatan. Nah itu masuk di kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup. Oke, selanjutnya ada yang tadi kebutuhan dasar manusia itu tentang penguasaan. Penguasaan itu ada tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin, ya. Terus ada kasih sayang dan rasa diterima. Itu dia masuknya kasih sayang dan rasa ingin diterima itu ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, terus bisa menjadi bagian dalam kelompok. Itu kasih sayang dan rasa diterima, ya. Kebutuhan dasar manusia yang keempat itu ada kesenangan. Kesenangan itu tentang bermain, tentang humor, tertawa, rasa antusias. Dan kebebasan ini, kebebasan yang kelima. Kebebasan itu ada tentang mandiri, memiliki pilihan,
mencoba hal-hal baru, dan mampu mengendalikan amarah. Ya, ini kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang sering juga kita sering juga kita temui di siswa-siswa kita. Misalnya ada siswa yang mereka sangat posesif sama kita, misalnya sampai dipeluk. Nah itu masuknya ke misalnya kelas 1 nih, dipeluk terus nggak dilepas-lepas, itu maksudnya mana kira-kira? Ayo. Kasih sayang rasa diterima dan sama kesenangan, penguasaan. Ayo. Penguasaan ya, karena dia merasa ya di sini punya aku gitu. Jangan banget. Saya pernah dengar ada yang cemburu sama gurunya. Karena itu penguasaan, keinginan untuk menguasai. Terus kalau ada yang misalnya mereka bermain bola tapi tidak mau bergantian, yang cowoknya menguasai semuanya. Nah, masuknya mana? Kesenangan terus penguasaan, ya. Oke, ini jadi kebutuhan dasar manusia ini. Oke, next Pak. Oke, sekarang kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Sini motivasi perilaku manusia itu sebenarnya ada dua ya, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ya, kalau dari motivasi intrinsik berarti motivasi yang ada dari intrinsik dari dalam diri sendiri. Kalau ekstrinsik dari luar diri kita ya. Nah, motivasi manusia itu biasanya ada 3 pemicunya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua, motivasi manusia itu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi motivasi perilaku manusia ini 3 pemicunya nih. Mereka menghindari hukuman, yang pertama itu motivasi 1. Terus motivasi 2-nya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, bisa imbalan apa, berupa materi atau seperti tadi yang dibilang ucapan wow, hebat segala macam. Nah, yang ketiga untuk mendapatkan menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka ingin menjadi orang itu dan mereka termotivasi untuk itu. Nah, itu motivasi manusia ya. Dan penyebabnya itu yang intrinsik dan ekstrinsik, dari dalam maupun dari luar. Oke, terima kasih Bu Maya. Oke, Bu. Oke, next Mbak Yuni. Oke, sekarang kita bahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini sering nih kita dengar. Hukuman kita sering lah ya dengar. Konsekuensi juga sesekali dengar lah. Restitusi siapa yang baru dengar? Ya. Jujur saya baru mendengar kata restitusi itu setelah ikut guru penggerak ya. Jadi apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman itu biasanya kita tidak rencanakan. Itu tiba-tiba. Yang kedua itu ciri hukuman, yang kita hukum itu tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan. Terus berikutnya itu bersifat satu arah. Dan yang keempat, hukuman itu biasanya berupa fisik dan psikis. Ya, itu ciri hukuman.
Terus kalau konsekuensi itu biasanya terencana dan disepakati sesuai aturan. Terus yang berikutnya kedua, anak itu siswa tetap dibuat nyaman. Oke, terima kasih Pak. Ya, tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang ketiga itu sikap guru, kita selalu memonitor. Ya, kita selalu memonitor tuh siswanya. Terus yang ketiga nih tentang restitusi. Nah, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dan yang kedua itu cirinya ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, jadi kalau hukuman itu dia sifatnya spontanitas. Ya. Terus kalau konsekuensi sudah kita sepakati, kita ada peraturan, nah itu tapi mereka tetap melanggar. Itu ada masuknya ke konsekuensi. Dan kalau untuk restitusi, kita memberikan penawaran atau kita memberikan mereka untuk berpikir. Misalnya mereka tidak mengerjakan PR. Nah itu kita tanya kenapa tidak mengerjakan PR dan bagaimana mereka mengganti PR tersebut. Misalnya dia bilang, yaudah nanti saya akan mengerjakan PR-nya dan saya tidak akan istirahat. Saat jam istirahat saya mengerjakan PR-nya, itu masuk ke restitusi. Oke, Bu Jeta. Nah, lu kayaknya udah pada tegang ya. Kita ice break dulu nggak? Ice break. Iya. Ayo berdiri. Nggak ada suaranya ya? Ya suaranya pelan. Oke, udah kita lemesin dulu. Kalau yang lagi hamil nggak kuat ya, lemesin aja dulu, lemesin. Putar. Oh, soalnya kayak nggak nyambung ya tadi. Suaranya nggak nyambung ya. Bahu putri bahunya gulung-gulung lagi. Tepuk pahanya, puterin lututnya. Langsung ya, langsung. Iya, udah siap ini. Gulung-gulung lagi, tepuk atas. Gulung lagi. Pegang bahu, putar lagi bahunya, gulung lagi. Tepuk lagi, putar lututnya ke arah yang sebaliknya. Gulung lagi. Gulung depan. Ya, wow, udah siap nih Miss kayaknya. Kanan, tengah, kiri. Lepasin lagi. Lepasin dulu. Ayo, kita back to TK nih. Tepuk tangan, putar, pegang bahu, putar lagi, pegang paha, putar lututnya. Jangan tepuk. Pegang bahu. Putar lagi lututnya. Putar. Putar atas. Putar depan. Bawah. Cucian kering-kering. Wah, dia ngerjain orang nih ya. Oke. Selesai.
Jadi karena ceweknya, siapa nih? Ke saya ya. Wah, langsung bereaksi. Oke, coba tolong ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Ya, 5 posisi kontrol guru ada penghukum, ada teman, ada manajer, ada pembuat rasa bersalah, dan ada pemantau. Tadi keyakinan kelas dan peraturan kelas. Bedanya di peraturan kelas itu biasanya dari peraturan kelas itu hanya dari kita yang membuat dan kita mengarahkan ke murid. Dan murid hanya mematuhi saja, mematuhi peraturan yang kita buat. Kalau untuk keyakinan kelas, kita ada interaksi dan kesepakatan antara guru dan murid. Dan biasanya itu berupa kalimat-kalimat positif. Ya. Jadi itu beda keyakinan kelas dan peraturan kelas. Loh, mau bilang nggak ada yang next ini. Ya ini di next saya ini membentuk keyakinan kelas di kelas saya kemarin kelas 6. Di next aja ini lama. Nah ini saat mereka sudah menuliskan rules yang mereka inginkan, ini mereka menempelkan sesuai kelompoknya. Coba di next lagi dulu. Nah ini pembentukan keyakinan kelas itu yang di bawah tuh, tulisannya ya maklumin aja lah ya, guru olahraga bilang tulis. Ya. Ya ini tulisan guru olahraga biasanya ini. Masih syukur saya aja bisa baca. Ya. Tadi dulu mau ibu. Nah ini. Jadi yang tadi seperti yang tadi dibilang, kalau dari peraturan kelas itu hanya dari kita dan mereka tinggal menjalankan apa yang kita bikin aturan. Kalau untuk keyakinan kelas, mereka menulis peraturan-peraturan itu, kita gurunya membaca dan kita sepakati. Jadi misalnya yang pertama di poin 1 itu sama tentang, kalau di saya ini tentang jam masuk kelas. Jam masuk kelas itu kalau sesuai kita mengikuti peraturan kelas, peraturan sekolah, jam masuk kelas itu setelah istirahat itu jam 9 tank. 9 tank itu jam masuk kelas. Tapi karena ini yang terakhir tentang segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ya, apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dilakukan antara guru atau orang tua dengan anak untuk menghasilkan karakter anak yang merdeka, tanggung jawab, dan mandiri. Restitusi yang dilakukan dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi poin-poin segitiga restitusi itu ada yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, yang paling dasar itu menstabilkan identitas. Terus ada validasi tindakan yang salah. Dan yang itu ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, coba tolong ini di next itu. Nah, yang pertama tadi menstabilkan identitas. Prinsip dari menstabilkan identitas itu membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menstabilkan identitas. Biasanya kalimat-kalimatnya seperti apa? Ada berbuat salah itu wajar kok. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu guru juga pernah melakukan kesalahan itu. Terus ada juga bapak ibu guru juga tidak mau mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu hanya ingin mencari solusi. Terus ada juga yang kamu juga berhak merasa seperti itu. Nah ini menstabilkan identitas. Jadi dia menstabilkan identitasnya dulu. Jadi misalnya dia melakukan salah terlambat. Terus kita menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar kok. Gak ada manusia yang sempurna. Nah gitu. Kita juga bapak ibu guru juga pernah
melakukan salah termasuk terlambat. Nah, ini tuh menstabilkan identitas. Oke, next coba teman-teman. Yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah. Ya, prinsipnya itu setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Jadi divalidasi nih ada kalimat-kalimat biasanya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus padahal kamu juga bisa lebih buruk dari ini ya yang kamu lakuin. Terus kamu harus bangga karena kamu melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, itu contoh kalimat-kalimat memvalidasi tindakan yang salah. Oke, coba next Pak. Oke, menanyakan keyakinan. Nah, di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik yang tadi kita bahas. Intrinsik itu dari diri kita sendiri. Nah, menanyakan keyakinan itu kita mengkonfirmasi lagi nih seperti kalimat-kalimatnya yang tadi, apa keyakinan kelas kita. Misalnya tadi dia datang terlambat, keyakinan kelasnya masuk kelas jam 9.20. Nah, itu kita mengkonfirmasi lagi apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati. Ya, ada poin itu masuk, ada poin masuk 9.20. Nah, itu kita sudah sepakati. Nah, itu menanyakan keyakinannya. Itu segitiga restitusi. Oke, coba Pak. Wah, udah selesai ya. Oke, sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya sendiri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, next Pak. Oke, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.